Saat itu, dakwah Rasulullah di kota Mekah sudah berjalan kira-kira 6 tahun lamanya. Dan telah 3 tahun lamanya, dakwah dilaksanakan secara terang-terangan atau jahriyah. Usia Rasulullah sudah 46 tahun. Sebagian besar sahabat telah berhijrah ke negeri Habasyah, dan yang masih bertahan di Mekah tinggal sedikit saja. Sikap kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin masih tetap keras dan kejam. Ancaman pun tak jarang menimpa diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Tholib, Abu Tholib. Ada apa ini ribut-ribut? Kita kesini mau bicara denganmu, Abu Tholib. Abu Tholib, engkau sesepuh kami dan seluruh kaum Quraisy. Kami masih menghormatimu. Tapi tolong hentikan keponakanmu si Muhammad itu. Benar. Bukankah kami telah memperingatkanmu sebelumnya, Abu Tholib? Abu Tholib, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah peringatan terakhir. Sehebat apapun kamu melindungi keponakanmu itu, kalau dia masih seperti itu juga, kami akan memeranginya dan memerangimu. Sampai salah satu dari kita mati terbunuh. Mendengar ancaman Abu Jahal dan Quraisy itu, Abu Tholib bertambah sedih dan khawatir. Hingga akhirnya para pemuka Quraisy tersebut pun pergi. Dan Abu Tholib segera pergi ke rumah Rasulullah yang tidak jauh dari Bukit Marwah itu. Sesampainya di sana, Abu Tholib duduk di ruang tamu dan menceritakan kepada Rasulullah apa yang baru saja terjadi. Wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah mengancammu dan mengancamku. Kalau engkau tetap melanjutkan dakwah Islam ini, mereka akan memerangi kita sampai salah satu dari mereka atau kita mati. Mendengar hal tersebut, Rasulullah hanya terdiam. Namun kedua matanya agak sedikit berbinar. Alisnya mengkerut dan dahinya melipat. Wahai keponakanku, betapa aku menyayangimu semenjak engkau kecil. Kasihilah dirimu dan kasihilah diriku, dan tinggalkan urusan agama ini. Sesungguhnya aku tidak sanggup untuk melindungimu kalau sampai kaum Quraisy bersatu mencelakakanmu. Mengalir air mata Rasulullah mendengarnya. Tertunduk dan terdiam sesaat. Dan kemudian beliau mengucapkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa, yang belum pernah terucap sebelum dan setelahnya oleh manusia manapun. Rasulullah berkata, Wahai paman, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah Islam ini, itu tidak akan terjadi sampai aku menyaksikan kejayaan Islam atau aku mati sebelumnya. Keponakanku, lakukanlah sesukamu. Lanjutkan dakwah Islam. Demi Allah, aku akan tetap melindungimu selamanya. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan mereka bisa menyakitimu sampai aku dibaringkan di dalam tanah. Assalamualaikum sahabat kisah. Bagaimana kisah barusan? Seru kan?
Di aplikasi Rumah Kisah ada banyak serial lainnya seperti Sahabat Cilik, Ilmuwan Muslim, dan Sirah Nabawiyah. Yuk, download aplikasinya di App Store dan Play Store. Tetap dengarkan kisahnya di Rumah Kisah.